Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap kita semua. Kita bersyukur karena pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Kenapa kita memulai hari bersama dengan firman Tuhan? Karena Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Berarti yang harus kita cari terlebih dahulu adalah kerajaan sorga. Yang harus kita cari terlebih dahulu adalah perkataan Tuhan tentang hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam keseharian kita, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi omongan orang, ya kan, menghadapi fitnahan orang, menghadapi cercaan-cercaan sesama kita, menghadapi masalah pergumulan, kita tetap kuat. Kenapa? Karena landasannya adalah firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat bahwa kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup karena percaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk jadi berkat. Kita ada karena kita terlebih dahulu sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita terlebih dahulu sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan saya, dengan cara membagikan kembali renungan singkat Bible and Coffee ini, agar setiap umat Tuhan lainnya juga turut boleh mengalami berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena ini adalah hari terakhir dalam minggu berjalan. Dan kami bersyukur dan kami bersuka cita, kami tetap terus boleh mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu. Karena kami tahu hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan hidup ini, ya kan, karena biar bagaimanapun kita diperhadapkan dengan satu keadaan, yakni menangis. Saudara dikasih dalam Tuhan, datangnya manusia dengan kelahirannya, maka dia harus menangis. Jadi seorang bayi ketika dia dia lahir ke muka bumi, maka dia harus menangis, gitu kan. Kalau dia belum menangis, maka ditepok-tepok, gitu kan, supaya dia menangis. Demikian pula juga dengan kepergian seorang manusia, ketika dia sudah mengalami kematian, maka dihiasi oleh tangisan-tangisan yang ditinggalkan. Jadi dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari dengan tangisan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita masih bisa menangis. Karena itu kita mesti sadari akan hal ini. Jadi setiap manusia yang hidup akan tetap mengalami kematian. Ya kan, sekalipun dihiasi dengan tangisan, tapi itulah hidup. Harus kita lewati, harus kita jalani. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan kepada setiap kita, kalaupun kita harus mati, itu merupakan sebuah keuntungan. Kenapa untung? Karena kita meninggalkan penderitaan di dunia ini. Kita pergi bersama-sama dengan Kristus, tinggal bersama-sama dengan Kristus, dan menikmati berkat anugerah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami apa? Kematian. Ya kan? Musa pernah mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi setiap kita punya masa hidup, ya kan? Masa hidup kami 70 tahun. Ada yang 70 tahun, jika kami kuat maka 80 tahun. Tapi kesusahannya apa? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Semakin hari semakin lemah, gitu kan. Orang-orang tua yang semakin hari semakin gak kuat, gitu kan. Jadi lebih baik ya udah selesai aja gitu. Jadi ada masanya. Masa hidup itulah yang harus kita gunakan, kita fungsikan.
bagaimana ketika kita dipercayakan Tuhan untuk memiliki kehidupan, kita bisa jadi berkat, saudara dikasih dalam Tuhan. Bukan justru nyusahin orang. Iya kan? Oh, ini orang udah hidup nyusahin orang begitu kan. Orang udah dipercayakan Tuhan bertambah-tambah umur, bukannya berubah, tapi malah bikin hancur rumah tangga, malah bikin hancur kehidupan orang lain. Kita jadi batu sandungan. Karena itu dalam kesementaraan kita hidup, kita harus sadari saya harus berguna buat orang lain. Sementara hidup saya harus bermanfaat buat orang lain. Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Lihat saudara, kita gak pernah tahu nih besok ini masih ada gak kita. Kan begitu. Karena itu sebagai cambukan, saya pakai kata cambukan buat setiap kita agar sadar. Ayo setiap hari ingat dong, kita gak pernah tahu besok kita masih ada atau enggak. Karena itu tetaplah berbuat baik di hari ini. Tetaplah jadi berkat di hari ini. Karena we don't know. Kita gak pernah tahu apakah besok saya masih ada atau saya sudah pulang ke rumah Bapa. Selama saya masih ada di muka bumi ini, saya harus hidup jadi berkat. Alkitab Yakobus katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi hilangnya cepat, saudaraku. Kita gak pernah tahu kapan kita pulang, tapi kita tahu kita sedang mengantri di antrian yang sama. Karena masa hidup berarti setiap manusia memiliki masa atau waktu dalam kehidupan. Namun yang jadi persoalan di sini bukan berapa lama kita hidup, no. Tapi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat selama kita dipercayakan memiliki waktu hidup itu, masa hidup itu. Nah, saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kalaupun Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup, kita harus tahu kita harus memberi buah. Karena Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan, tapi kalaupun aku harus hidup memberi buah. Kita harus hidup, kita masih hidup, kita diberikan kesempatan untuk lakukan sesuatu. Makanya dalam hidup ini jangan bicara soal untung rugi terus. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Kalau kita harus terlibat dengan untung rugi terus gitu kan, maka kita nggak buat sesuatu gitu loh. Kita nggak jadi berkat, kita nggak jadi dampak buat sesama. Sampai akhirnya kita udah tua. Kalau kita sampai tua, kalau kita langsung dipanggil Tuhan, tapi otak kita itu cuma cuan aja saya. Untung saja, saudara. Bagaimana kita bisa berdampak buat orang lain? Bagaimana kita bisa berguna buat orang lain? Sedangkan hidup itu bukan soal berapa lama kita hidup, tapi apakah saya sudah berdampak buat orang lain. Dalam kesementaraan hidup ini, ingat, jangan hanya fokus kepada diri kita sendiri. Yang pertama, jangan hanya fokus kepada diri kita sendiri. Me, myself, and I. Saya, dan saya. Pokoknya saya yang kaya, saya yang untung, saya yang diberkati. Pokoknya semua itu tentang saya. Bukan lagi bicara tentang bagaimana saya bisa jadi berkat buat orang lain. Bagaimana supaya melalui kehidupan saya orang lain diberkati. No. Yang dipikirin cuma saya. Bagaimana saya membesarkan lumbung-lumbung saya. Bagaimana saya membesarkan kehidupan pribadi saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup cuma sementara. Ada masanya. Jangan pernah lupa. Karena itu stop fokus pada diri kita sendiri. Ingat, kita gak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Kita gak pernah tahu kapan hidup kita, masa hidup kita selesai. Karena itu stop fokus kepada diri kita sendiri. Ayo belajar fokus kepada orang lain. Karena ketika orang lain merasa diberkati dengan keberadaan kita, kita pun merasa diberkati dengan keberkatan orang lain. Yang ketika orang lain terima dengan apa yang dia terima melalui hidup kita. Yang kedua, waktu. Pergunakan waktu yang ada. Selama waktu kita masih ada, ayo jadi berkat buat orang lain. Ayo menginjil, ayo bersaksi, ayo mempermuliakan nama Tuhan. Kita ada diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, karena itu, selama kita masih dipercayakan untuk ada dalam masa hidup ini, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Stop bermain-main dengan dosa. Jangan berjalan di pinggir jurang. Kalau engkau tahu engkau punya kelemahan ini, engkau tahu punya kelemahan itu, jangan dekat-dekat situ. Ayo, ingat, engkau sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Engkau sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kita diingatkan satu peristiwa, bahwa setiap orang yang hidup akan mati. Karena itu kita cuma sementara hidup. Sekalipun dalam kesementaraan hidup ini, kita tahu ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan.
Tapi jangan sampai masalah pergumulan tantangan itu membuat kita stres, panik, depresi. Tapi jangan masalah pergumulan tantangan itu kita harus sadar bahwa itu menjadikan kita dewasa. Itu menjadikan kita pribadi-pribadi yang harus tetap terus hidup berjuang dan untuk menjadi berkat. Kemanapun Tuhan titipkan, berangkat, percayakan kita berada, kita harus jadi berkat agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan bahwa hidup ini sementara. Biarlah dalam kesementaraan hidup ini kami berguna. Biarlah dalam sementaraan hidup ini kami bermanfaat buat orang lain, buat pekerjaan Tuhan, buat sesama kami. Sehingga ketika Tuhan panggil kami pulang, kami sudah buat sesuatu. Dan kami bangga buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kerjakan sesuatu. Aba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, buat kami sadar agar tidak fokus kepada diri kami sendiri, melainkan fokus kepada sesama kami. Jadi berkat, berguna buat orang lain, sehingga melalui hidup kami orang merasa diberkati. Aba berdoa juga buat yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan Aba berdoa juga buat mereka yang susah hari-hari ini. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Hidup ini cuma sementara. Karena itu jadilah berkat. Biarlah melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya.